Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fitaraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kengkang kala wingi faslun tabtulu as-shalat. Wanutki lan ngucap biharfaini kelawan rong huruf au biharfin utawa kelawan sak huruf mufhimin kang mahamaken amdan hale jarak wabil muftiri lan kelawan perkara kang batalaken poso amdan kelawan nejo wal akli lan mangan al kathiri kang akeh mau ngoten niku nasian hale lali wa salasi harokatin lan telu pira-pira obahan mutawaliyatin kang nuli-nuli walau sahwan lan senajan lali wal wasbati lan mlumpat alfahisati kang banget wadarbati lan mukul al-mufritati kang liwati wates wa ziyadati ruknin lan nambahi rukune wau fi'liyin kang bangsa penggawean sifate amdan hale nejo wa taqaddumi lan ngejoni utawa disii ala imamihi ing atase imame man birukna ini kelawan utawa hale rong rukun fi'liya ini kang bangsa penggawean karone wa takhallufi lan ngerine mau bihima kelawan karone rukna ini bi ghairi udrin kelawan tanpa udur wa niyati qat'is sholati lan niat megot salat wa ta'liqi qat'iha lan gantungake megot salat bisain kelawan perkara wa taradduti lan mider-mider fi qat'iha ing dalem megot salat faslun ingkang fasal niki menerangkan tentang sesuatu yang membatalkan salat. Kemarin kita sudah membahas yaitu ada 14. Yang pertama ada kalanya napa? Bil hadathi wa bi wuqu'in najasati. Terus napa? Wan kisafil aurat. Salajengipun wan nutki. Termasuk salah satu yang membatalkan salat yang berikutnya yaitu mengucap biharfaini au biharfin mufhimin amdan, mengucap dengan dua huruf atau satu huruf, tapi di situ kok sekiranya satu huruf itu sudah bisa dipaham secara makna, secara pengertiannya. Dalam keadaan sholat, ketika sholat kok kita terus mengucapkan dua huruf meskipun belum bisa dipaham, tapi dua huruf. Nah ini langsung seketika itu kita batal sholatnya. Misalkan kok teko ngucap au, nah ini kan sudah dua huruf. Ai, nah ini sudah dua huruf. Tapi kalau ini kok disengaja, seketika itu batal sholatnya. Atau satu huruf, tapi kok sudah bisa dipahami, bagi yang mendengar ini sudah bisa dipahami atau ada artinya. Misalkan seperti hus. Kan itu kan kaya-kaya ngusah pitik atau ngusah kucing, lan iso dipaham. Atau kalau bahasa Arab misalkan yang mriki dijelaskan ki. Sebetulnya cuma satu huruf ki, tapi di situ karena secara bahasa Arab itu sudah menunjukkan fi'il amar, kata kerja, maknanya jagalah. Lah, hal-hal yang sifatnya suara yang di situ kok dengan disengaja kita mengucapkan, nah maka di sini apa? Membatalkan sholat. Wa nutki biharfaini au biharfin mufhimin amdan.
secara sengaja. Wabil muftiri amdan. Nah, selanjutnya kemudian yang selanjutnya yaitu semua sesuatu yang di situ kok sekiranya membatalkan puasa, maka di situ juga termasuk kategori membatalkan sholat. Misalkan kita habis makan, terus ada sesuatu yang masih nempel di mulut atau di gigi, lah terus kok ting mriku keadaan kita sholat terus ditelen. Memang nelannya itu sengaja amdan. Nek dikeluarkan sekalian malah nggak masalah. Misalkan ada namanya nasi saupo nika ditokke sisan, ini nggak masalah. Tapi kalau ditelen tapi kita menelannya itu amdan, maka di sini bermasalah. Artinya apa? Artinya sholatnya juga batal. Apa saja sesuatu yang di situ kok membatalkan puasa, maka juga membatalkan sholat. Selanjutnya wal akli al kathiri nasian. Dalam keadaan sholat kok kita makan, sholat kok makan, al kathiri nasian, meskipun lah lupa. Mosok sholat kok lupa makan kan kaya seolah-olah nggak mungkin. Nah, puasa mungkin bisa, tapi kalau sholat dalam pertengahan sholat 2 rakaat, sholat duhur kok kita langsung nyiduk nyentrong, kan nggak mungkin kaya-kaya. Ini meskipun lupa, ini batal. Lah dalam hal ini sesuatu yang membatalkan puasa pasti membatalkan sholat, kecuali makan ini tadi. Kecuali makan. Karena apa? Karena dalam hal puasa ketika kita makan kok lupa, ini enggak batal puasanya. Tapi kalau dalam sholat meskipun lupa batal. Nah, kecuali berarti kalau di dalam sholat meskipun lupa kok kita makan tetap batal. Nah, ini berbeda dengan keadaan ketika puasa. Yang membatalkan puasa ya kaya dene napa? Memasukkan sesuatu di lubang 9 yang ada di tubuh kita, telinga, hidung, ini termasuk di sini membatalkan sholat. Wa thalatsi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Yang ketiga yaitu bergerak lebih dari 3 gerakan atau bergerak 3 gerakan atau lebih secara terus-menerus. Mutawalian itu apa? Continue. Seperti yang sudah pernah kita bahas, kita sholat, misalkan dalam keadaan sholat kok ada gatal, nah ini kan kita tidak boleh menggerakkan anggota badan yang lebih besar. Sing paling boleh digerakkan jari. Kalau jari tanpa hitungan mau 10 gerakan, misalkan udah nggak masalah. Tapi kalau tangan yang anggota badan yang besar dari tubuh kita ini batal. Kayak kemarin misalkan kok di kepala ada nyamuk misalkan, terus kita dikukur kan biasanya membekas nih. Yang ini gak batal. Sholat Allah Akbar ada nyamuk gini. Tapi kalau gini main bandek sih, terus diuti-uti sidik-sidik. Nah ini gini, ini beda. Ini kan gerakan yang besar. Gerakan besar lah. Yang seperti itu membatalkan sholat. Artinya apa? Artinya berarti gerakan itu tidak boleh kok terus continue. Beda ketika gerakan itu menggunakan organ tubuh yang besar, tapi ada batasan atau spasinya. Misalkan kados pecis kok kita mau sujud, Kak Pecis keadaan seperti ini. Kadang kan ya gerak-gerak pas kurukuk kok jatuh sih gini. Nah, ini kan harus dibuka. Karena kita sujud wajib ini nempel di anggota sajadah. Nah, ini berarti kita langsung leren ampun langsung tidak langsung. Ini enggak boleh, harus. Nah, gini Nah, ini
Gerakan itu tidak boleh mutawaliyah. Mutawali ini berarti continue, langsung terus berlanjut. Nah ini yang nggak boleh. Harus ada spasinya kalau itu gerakan besar. Kita geser sholat itu pun kan bisa. Misalkan kita kok pas sholat, keadaan sholat terus kita kakinya geser supaya di sini ada makmum, misalkan kok selah supaya softnya itu bisa rapat, kita geser, tapi tidak langsung jag-jagan, enggak. Satu-satu, ini enggak masalah. Prakteknya harus jangan sampai mutawaliyah. Artinya dikasih jeda atau jeda waktu atau spasi. Mutawaliyah walau sahwan, meskipun kok lupa, ini tetap membatalkan sholat. Ini berarti tidak ada toleransi, mau lupa atau tidak tetap batal. Selanjutnya yaitu wal wathbati al fahisati. Nah, dalam keadaan sholat kok kita terus melompat yang di situ al fahisah, lompatan yang seperti ngegat. Ini tidak diperbolehkan juga. Ini juga termasuk kategori yang membatalkan sholat. Seperti contoh kemarin, barusan kita sholat dalam keadaan sholat, misalkan kok kita menjadi makmum. Nah, makmum kita, imam kita dekat dengan kita. Biasanya kalau sholat kan ada jarak 1 meter dengan makmum. Tapi kadang ketika kita sholatnya kok cuman berdua dengan imam, kadang kan cuman belakang setengah meter sudah cukup, itu sudah. Karena batasannya itu polok kan, antara imam dan makmum itu kan sing paling buruktis. Lah di situ kok ada makmum datang, kemudian dia ketika di belakangnya imam persis kan pasti nubruk. Nah kita berarti menyesuaikan, kita mundur belakang. Nah tapi jangkane terus ojo sampai melompat terus mutek, ampun. Harus dengan kaki carane gesernya atau ke belakangnya itu dari satu-satu tek, perlahan satu terus blek, orang langsung jag-jagan. Ini kaya melaku, kaya mundur melaku banter untuk yang semacam itu pun juga tidak diperbolehkan. Harus sesuai aturan. Karena dalam hal sholat niku ada aturan-aturan yang di situ tidak boleh dilanggar. Termasuk salah satunya kita melompat kok dalam keadaan melompat sing banget, gerakan yang cepat. Nah, selanjutnya yaitu wadarbati al-mufritoti. Nah, wadarbati napa al-mufritoti. Mukul tapi dengan napa jenenge yang berlebihan. Memukul yang berlebihan. Misalkan nyamuk lah, contoh gampang ini. Ada nyamuk di tangan kita pas sholat. Nah kita boleh, begini boleh. Tapi kan tidak langsung. Nah ini yang berlebihan namanya. Kita memukul ini agak berlebihan. Atau ketika ada sholat, ada orang di depan kita pas kita sholat. Nah orang itu liwat, kan kita boleh nyetop kan, boleh kan memberhentikan kita. Tapi langsung di stop kok gini aja. Ojo langsung di awas, sampone ngawas bareng. Yang ini ya malah tambah batang. Kan boleh mencegah orang liwat di depan kita pas dalam keadaan kita sholat. Ini kan boleh. Tapi ada aturan juga. Orang terus langsung kayak ngacungi kepala ngajak gelut mendelik barang ya malah. Ya yang seperti itu malah karena niatnya kita sudah beda lagi. Kalau itu kan ada unsur emosi. Selanjutnya waziyadati ruknin fi'liyin amdan. Dan menambahi rukun yang sifatnya itu bersifat gerakan atau pekerjaan secara sengaja. Kita menambahi rukun yang di situ rukunnya itu sudah tidak sudah kita kan rukun sholat itu ada berapa kemarin? Yang saya ingat belum? 14. Ada di Safina ada yang ada yang 17. Ada yang 14. Tapi 14 kan memasukkan tumak ninah terus menjadi 17. Lah
kok kita menambahi dari situ. Artinya misalkan kok malah menambahi di luar itu pun juga bisa bermasalah juga. Tidak hanya menambahi niku. Misalkan contoh kita sholat dalam keadaan sujud, setiap rakaat itu kan kita sujud cuma 2 kali. Tapi kok kita menambahi, lah kok sujud kok mendok ping pindu koyo kurang tambahi. Koyo kok kita 3 kali, kok koyo kurang tak tambahi. Padahal satu dudukan sampai 4 kali atau 5 kali. Kayak 1 kali tadi 3 kali saja sudah membatalkan. Apalagi kok tambah. Nah, semacam itu juga termasuk membatalkan sholat. Itu kan menambahi rukun atau memperpanjang rukun yang menjadikan kita berefek sujud sahwi tapi dengan sengaja. Misalkan dalam keadaan kita iktidal kok kita sampai panjangnya seperti panjangnya membaca Fatihah. Ini kok disengaja. Lah, ini namanya menambahi rukun. Ini pun juga akan berakibat batal sholatnya. Tapi ketika lupa nggak masalah kok lupa. Nek lupa berarti ditambal dengan sujud sahwi. Dalam praktek kemarin. Tapi kalau praktek ini kita sengaja menambahi rukun. Nah, ini sing bermasalah. Tapi kalau lupa bagaimana? Lupa nggak masalah. Lupa tapi kalau kita ingat setelahnya dan sebelum salam berarti kita sunnah untuk melakukan sujud sahwi yang berarti. Kemudian selanjutnya wataqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini. Nah, ada juga sesuatu yang membatalkan sholat yang berikutnya, yaitu mendahului rukunnya imam sampai 2 kali, 2 rukunan. Yang rukun ini sifatnya rukun fi'liyah atau yang sifatnya pekerjaan. Misalkan seperti halnya ketika imam kok sholat masih dalam keadaan berdiri membaca Fatihah, tiba-tiba kita kok terus langsung sujud, ruku, iktidal, sujud. Nah, yuk ngenteni sujudnya suwi, ngenteni sampai imame barengi imam. Nah, ini berarti bermasalah karena kita sudah mendahului lebih dari 2 rukun yang sifatnya pekerjaan fi'li. Kalau 1 rukun bagaimana? Enggak masalah. Tapi kan syaratnya kita jangan terus punya azam, punya niat memang arek mendahului. Nah, kalau punya azam seperti itu beda lagi. Wong namanya apa? Namanya makmum harus tetap di belakang imam. Imam sebelum ruku ya kita jangan mendahului ruku. Jangan juga membarengi. Tetap harus imam itu terlebih dulu. Jangan sampai membarengi. Kayak barengi wae aja sampai, apalagi kok terus mendahului. Lah kalau mendahului kan di dalam hadis dikatakan esuk nang akhirat sirahe digenti ndas wedhus napa-napa kae. Ndas wedhus. Nek ora malah ndas baung. Lah ndas segawon. Ndas segawon. Niku malah medeni. Padahal kita napa jenenge selaku ibadah lah salat kok iso sampai salat. Itu karena apa? Karena kita menyalahi aturan. Dalam hal napa imam dan makmum itu ada konsekuensinya dan syarat-syarat tersendiri juga. Kemudian selanjutnya watakhalu fi bihi ma bi ghairi udrin. Nah, atau kalau tadi kita mendahului imam 2 rukun. Kalau sekarang kita ngari ini apa? Memperlambat gerakan kita. Imam sudah lebih 2 rukun yang sifatnya fi'liyah, pekerjaan, tapi kita kok malah belum melakukan itu, belum ikut. Kayak mau contohnya, imam sudah sujud, kita masih dalam keadaan ruku. Nah, ini kan dua rukun yang sifatnya pekerjaan. Ini pun juga bermasalah. Artinya berarti kita juga batal sholatnya. Kalau tadi mendahului, kalau sekarang kita memperlambat diri. Harusnya kan kita tetap bareng, imamnya ruku baru ruku. Ideal. Harus sinkron dengan gerakan imam, itu harus sinkron. Kemudian selanjutnya waniyati qot is sholati.
ada juga sesuatu yang membatalkan sholat yang berikutnya, yaitu niat untuk memutus sholat. Dalam keadaan sholat, kita harus fokus, sholat ini harus diselesaikan dengan sekhusyuk-khusyuknya. Jangan sampai ada hati sing di situ kok punya niat, dalam keadaan sholat 4 rakaat misalkan, jenengan sudah dapat 2 rakaat kok di dalam hati punya niatan, saya pengen berhenti sholat. Itu kalau dalam hati diucapkan, otomatis sholat itu batal. Berarti memang sholat itu harus lepas sesuatu yang ada di dunia ini. Nggak bisa kalau sholat, pas ketika sholat kok ada niat sedikit pun untuk memberhentikan sholat, itu langsung seketika itu batal sholatnya. Padahal sholat itu kalau kita sudah dalam keadaan sholat, membatalkan sholat tanpa ada udzur ini haram hukumnya. Sholat dalam keadaan sholat kok terus tiba-tiba teko langsung dicelui putrane, misalkan tamu tamuun lah, langsung privat langsung mangkat. Tapi dalam keadaan sholat juga memberhentikan, tidak menyelesaikan, ini haram. Berarti kalau sholat itu diselesaikan. Tapi secara tasawufnya, kalau di situ kok sing ngundang-undang ibune, nah ini tasawuf ya. Ini tasawuf, kalau syariat tasawuf kita mendahulukan ibu malah nih pasti. Tapi kan terus nek praktek sing semacam itu kan ranah wis tasawuf. Beda. Ini kan kita mengucapkan syariat. Kalau kita masih dalam keadaan pelaku syariat, ya kita dahulukan syariat. Kemudian selanjutnya wa ta'liqi qat'iha bisyai'in. Nah, menggantungkan memutus sholat disebabkan perkara. Misalkan contoh, kita itu mentaklek sholat. Nanti kalau saya misalkan sebelum sholat kita delivery martabak keranggan, terus dalam hati kita ngomong, mengko nek mak kula nuwun gojeke aku leran sholat. Atau SMS, mengko nek bojoku SMS ana krungu telepon tak angkat aku leran sholat. Berarti ini menggantungkan sesuatu yang mana ketika di situ terjadi kita akan menghentikan sholat. Ini pun juga akan seketika itu niat belum dipraktekkan, itu sudah niat saja sudah batal. Itu namanya menggantungkan. Ngeleh banget ya, martabak pas kayak 2 rakaat lah tak lereni, ora peduli engko gampang salate baleni neh wong waktu panjang. Nah, ini kan padahal memberhentikan salat hukumnya tadi apa? Haram. Harus diselesaikan. Ini namanya taklek. Kayak niat saja sudah batal salatnya. Terus ane melih wataraddudi fi qat'iha. Nah, masih seputar niat tadi. Dalam keadaan sholat kita kok bimbang dalam sholat. Artinya apa? Artinya hatinya kita bingung hatinya. Leran pura yo. Ini namanya hatinya kita bimbang. Lanjut tidak ya sholat pura. Wes niki wis tadi batal. Watarodut niku berarti mider itu berarti bimbang antara lanjut sholat atau tidak. Nah, niki wis mengakibatkan batal sholatnya. Artinya seputar niat itu meskipun tidak kasat mata, tapi ini akan berimbas sholatnya tidak sah. Ketika dilanjutkan pun tidak akan diterima secara syariat. Karena itu sudah membatalkan sholat. Selanjutnya intinya dalam keadaan sholat kita itu harus memang betul-betul fokus. Kita melepaskan urusan dunia, kita melepaskan urusan apa saja yang ada di sekitar kita. Khusyuk. Kalau toh khusyuk 100% dari mulai takbir sampai salam itu nggak mungkin. Tapi sebisa mungkin kita menyelesaikan sholat tanpa ada niatan sing ingin menghentikan sholat, tanpa ada sesuatu sing macem-macem. Nek mikir utang, mikir duit, mikir itu mesti ada. Tapi kalau toh terlintas itu ada. Kadang
Kadang ada orang itu memang sengaja niat untuk mencari sesuatu. Kok bingung toh ya. Jajalah tak salat hajat ben kelingan duitku nang ndi ya. Ada kadang memang. Ini sholat kok gawe njaluk lek duit. Memang kadang kita iya kan? Ada juga ada kalanya kita itu ada orang yang aku kok ngantuk ora iso turu ya. Maca Quran lah. Quran tapi gawe men iso turu. Ini kan ada juga. Orang itu banyak sekali. Ada fenomena-fenomena itu kan banget. Ya karena kita juga melakukan hal semacam itu kadang. Wah, kalau maca Quran itu ngantuk, kalau buat ngobrol seperti ini mesti langsung ngebiar. Sholat pun juga seperti itu. Nggak beda sholat dengan di jamban. Jamban pun juga kadang nek gawe ngiling-ngiling, gawe nopo kadang ya, sesuatu yang di situ kok sifatnya dalam kesepian itu memang akan mengakibatkan sesuatu itu akan teringat. Pak Lanto yang ngalamin ya itu kadang ini kan kesalahan orang itu niatnya banyak. Kadang ada yang pengen golek sesuatu, mencari sesuatu yang tak kunjung ketemu, tak sholat dulu atau tak neng toilet menawa ya. Ini kan kadang masuk sholat dipadai neng toilet. Tapi ini ada orang-orang semacam ini karena saking banyaknya manusia yang aneh kan. Dan memang kadang kita itu juga ngalami yang hal semacam itu. Maka dari itu kita monggo ketika sholat memang bisa sebisa mungkin untuk khusyuk. Meskipun khusyuk itu tidak bisa 100% dari mulai takbir sampai salam, nggak mungkin bisa. Tapi diusahakan. Minimal jangan sampai punya niatan yang aneh-aneh di dalam hati. Apalagi untuk memutus sholat. Ngoten mawon kintene ngaos wonten ing dalu menika mugi-mugi napa ingkang sampun kiambak kaji pendalu menika estu-estu berkahi dhateng kita sedaya paketan dadosaken ilmu ingkang manfaat muntafa beh. Monggo kita maos selawat sareng-sareng. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madaya si al-karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.